Oh 11 ya. Jadilah kamu seorang apapun itu pekerjaannya, profesinya, tapi kembalilah ke Muhammadiyah. A I U ba U an ani a na minal mu'nima I an ani a. Jadi saat menyambung yang tadi itu kan kita belajar tentang nada ros juga kan Zat, ya. Terus kemudian dalam metode tilawati itu kan kalau mengaji pembelajaran TPA itu kan nggak serta-merta membaca Zat, ya. Iya. Nanti ada menulisnya juga, kemudian ada hafalannya juga. Nah, itu untuk TPA-nya itu seperti apa Zat, pembelajaran tahfidnya Zat? Untuk TPA itu sebenarnya kita sudah komparasikan dengan metode tadi Ustaz. Jadi untuk TPA itu ada berbagai macam pembelajaran. Betul yang Ustaz bilang tadi, ada menulis, kemudian ada menghafal, kemudian juga ada tahsinnya pakai tilawati. Kemudian untuk hafalannya juga kita pakai tahfidnya pakai tilawati, metode tilawati. Untuk tilawati itu biasanya yang sering Ustadz nih, sejauh yang kami tahu itu lebih menekankan ke talaki Ustadz. Satu-satu. Jadi kalau bisa, bukan satu-satu, maksudnya kalau bisa itu ustadznya yang mencontohkan dulu. Oh, talqin dulu. Nah, talqin kemudian ditalaki, kemudian setelah itu baru dinilai. Jadi tahapnya itu ada banyak tahapan. Jadi tidak serta-merta anak-anak hafalan kemudian ditulis selesai. Oh iya, enggak. Biasanya kan jadi PR dihafalkan di rumah. Wah, gitu. Itu sudah metode yang lama Ustaz. Ya, biasanya kan gitu Ustaz. Iya. Selanjutnya misalkan hafalan surat ini di rumah silakan di murojaah, nanti setelah masuk di setoran. Di sini enggak gitu Ustaz, ya. Kalau bisa itu ustadz atau ustadzanya itu harus mencontohkan dulu. Begini loh nak bacaannya yang surat ini yang bagus. Kemudian ditekankan mana bacaan-bacaan yang sekiranya susah. Misalnya ada yang kol-kolan, anak kan kadang itu kan lupa. Seperti di surat surat Al-Balad, kemudian surat Al-Fajr misalnya. Itu kadang anak-anak itu susah. Dalam artian sudah menghafal, tapi hafalannya itu tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, sifat hurufnya, kemudian tajwidnya itu banyak yang salah. Nah, di metode ini kita mungkin dari sananya Ustaz ya, sudah terkemas dengan rapi sehingga apa? Sehingga ketika anak-anak hafalan itu terkontrol dengan rapi Ustaz. Untuk pembelajaran ini kalau nggak salah tilawati itu pembelajaran klasikal Ustaz. Ya, betul, klasikal. Jadi bukan satu persatu ini bukan. Bukan. Itu seperti apa Ustaz? Klasikal itu maksudnya seperti apa? Kalau tilawatinya itu klasikal itu jadi ada beberapa tahapan Ustaz. Ada teknik 1, teknik 2 dan teknik 3. Itu nanti teman-teman bisa cari sendiri di YouTube. Sudah banyak di channelnya Nurul Fala Pusat juga ada. Jadi yang terpenting di metode klasikal itu satu anak membaca atau seperti tadi Ustaz, kita talqin dulu, kita bacakan, kemudian anak-anak itu mendengarkan. Nah, kenapa anak-anak kita suruh mendengarkan dulu? Biar bacaannya bagus dulu. Biar tahu cara bacanya. Nah, sekarang kan mungkin dulu zaman kita itu kan tidak baca berlangsung sama-sama. Iya, langsung bersama-sama kadang dari rumah. Yang pengajarnya adalah ibu ayahnya sendiri. Berbeda-beda tiap rumah Ustaz. Dari sana kemudian ustadznya baru memperbaiki. Nah, itu kan susah Ustaz. Kalau bisa itu dicontohkan dulu. Nah, kalau metode yang klasikal tadi seperti itu. Kami bacakan dulu, misalnya amba. Anak-anak suruh mendengarkan dulu Ustaz, tidak boleh ikut. Nah, sarannya itu. Kenapa? Kalau nanti anak-anak ikut, bisa-bisa nadanya salah, satu, kemudian bukan masalah nada juga, makharijul hurufnya terutama. Natanya susah. Iya. Kadang anak-anak kan seperti itu, ikut aja, itu tidak boleh. Jadi mendengarkan dulu. Yang kedua itu, kemudian guru membaca atau ustadz-ustadz membaca, anak-anak mengikuti. Nah, baru mengikuti ustadz. Jadi tahapannya ketika sudah mendengarkan, sudah paham betul bacaannya seperti apa, baru ikut. Nah, setelah itu baca bersama-sama. Nah, itu biasanya kita pakai peraga dulu pertama, peraga yang besar itu supaya satu kelas itu bisa mengikuti. Nah, nanti kalau sudah masuk klasikal yang murni Ustadz, anak-anak yang kita suruh membaca dan kita yang memperbaiki. Gantian. Jadi satu anak misalnya Ustadz di sini, nanti ada teman-temannya Ustadz
melingkar misalnya. Satu anak membaca satu baris, nanti yang lain mendengarkan. Ganti anak kedua, baris kedua, nanti yang lain mendengarkan. Terus seperti itu sampai selesai satu halaman. Baru nanti kalau sudah paham betul, baru kita nilai. Oh gitu. Nah, Terus atau tidak dinilai juga enggak apa-apa. Presentasinya berapa, kelas itu yang bisa langsung kita targetkan. Oh, sudah 60% atau 70%. Berarti anak-anak bisa melanjutkan halaman selanjutnya. itu untuk membaca bergantiannya itu itu apa anak-anak itu satu baris satu kemudian nah kembalinya itu gimana Zat? Kembalinya nanti ya sesuai dengan barisan tadi. Anak pertama kalau tadi sudah baris pertama, berarti kalau sudah nyampe dia lagi, berarti dia baris kedua, Ustadz. Nggak melanjutkan yang sebelumnya? Enggak boleh, Ustadz. Harusnya satu anak itu semuanya membaca. Kalau bisa, kan ada 8 baris kalau nggak salah sama judulnya. Jadi satu anak itu usahakan sudah membaca semuanya. Caranya itu tadi ya, muter. Iya, muter. Kenapa kok muter satu-satu? Kalau kita suruh baca langsung, itu kan sama dengan metode yang lama lagi, Ustadz. Iya. Kan akhirnya satu-satu, yang satu anak membaca, yang lain rame, Ustadz. Betapa bingungnya jenengan antum waktu itu, waktu ngaji dulu. Ustadznya hari itu misalnya, waktu zaman-zaman kita lah, 90 2000-an, itu satu ustadz menyimak satu anak, yang lain, wah, nggak karu-karuan. Ustadz, main bola Ustadz, yang lain, Ustadz, penghapusku Ustadz. Pecah konsentrasi, akhirnya tidak fokus. Satu anak ini tidak kita fokuskan, yang lain rame. Wah, itu kan tidak boleh. Berarti ini apa ya? Secara tidak langsung metode ini juga bukan hanya mempermudah anak untuk belajar, tapi juga situasi pembelajaran juga. Iya, kondusif Ustaz. Kalau seperti itu kan enak. Satu jam pelajaran itu semuanya ikut. Maksudnya tidak ada anak yang satu baca, satu pelarian, tidak. Atau biasanya kalau waktu penilaian misalnya anak-anak itu biasanya kita suruh menulis. Ada buku Kitabati namanya. Kitabati itu cara menulis huruf Arab itu, khat-khat itu dari awal, bagaimana alif dari atas atau dari bawah. Anak-anak kan tidak tahu hari ini. Kadang menulis fathah itu dari bawah ke atas. Kadang ada yang menulis huruf qaf itu bulat dulu, baru dikasih itu kan itu salah. Saya jadi keinget. Jadi memang kalau kita perhatikan, kalau kita belajar dulu gitu ya, itu seperti apa ya? Kayak cuman ditunjukkan bentuknya itu seperti ini. Iya, ya kan? betul. Bentuknya itu seperti ini, terus kita tuh mengamati. Ini mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Itu kan susah. Itu kan susah. Makanya ya kalau saya bilang sih ada hikmahnya, ada Ustaz. Tapi kalau kita praktekkan untuk tahun-tahun ini Ustaz, agaknya susah. Anak-anak yang sekarang dengan zaman dulu kita kan beda Ustaz. Anak-anak hari ini kita tidak sesuaikan seperti itu Ustaz. Wah, buyar. Susah. Buyar. Iya, saya itu masih ingat ada beberapa itu kalau tidak belajar nulis itu ya, cara nulis misalkan wawu itu kan dari kepalanya dulu saja. Iya. Itu ada beberapa yang nulis dari bawah. Kayak angka 9. Angka 9 akhirnya. Ada yang ya persis angka 9 padahal itu bukan, itu wawu. Bukan. Jadi itu mempermudah kita berarti. Mempermudah. Tapi nulisnya itu enggak apa ya? Apa kita berarti itu kan nulis itu yang kita berarti. Itu nulisnya apa hurufnya langsung kayak Al-Qur'an gitu. Tidak, itu dari awal itu kita mengenal satu huruf dulu, misalnya alif. Itu belum ada harokatnya Ustaz, alif saja, alif asli. Mengenal hurufnya. Huruf asli dulu, hurufnya dulu. Itu ada apa ya istilahnya itu? Kayak titik-titik disambung, tapi belum nyambung. Nah, itu kan menebali seperti menebali dulu. Itu ada angkanya Ustaz. Jadi mulai dari angka 1 selesai di angka 2 misalnya alif. Misalnya nanti ba, dimulai dari angka 1, 2, 3 baru ada titiknya. Oh, di titik-titiknya itu ya. Iya, ada angkanya. Jadi mulainya dari sini. Oh iya. Itu saat kenapa kita pakai metode ini karena sudah lengkap Ustaz. Insya Allah dari Mahorijul Huruf juga ada bukunya, tajwid sudah ada, kemudian kita tadi menulisnya, kemudian metode tahsinnya, metode tahfidnya juga ada Ustaz. Iya, kalau dibahas tadi yang menulis itu saya jadi berpikir oh iya benar. Berarti ternyata buku Kitabati itu kalau misalkan anak-anak belajar sendirian
pun gitu kan Ustaz ya. Iya. Karena ada nomornya, Iya. urut-urutannya itu kan bisa gitu. Bisa. Tanpa harus nunggu di sekolah gitu ya. Nah, Wow. itu ada kejadian lucu Ustaz. Kita Bati itu pernah kami bagikan ke anak-anak Ustaz. Nah, ini anak-anak sobat SD mulai ini tahu. Anak kelas 1, 2, 3 ini. Kalau lihat Ustaz Agus, Ustaz Arif masih tahu. Pernah Ustaz, kelas saya itu saya suruh bawa pulang Ustaz. Selesai di rumah Ustaz. Selesai. Satu buku itu 1 malam Ustaz. Saya tanya anaknya, kok bisa selesai? Ya mudah Ustaz. Lah, nggak gitu Kak masalahnya. Kan harus belajar dari awal dulu Ustaz. Maksudnya kan harus ada gurunya, maksudnya ada gurunya diarahkan dulu. Itu diselesaikan Ustaz. Kenapa? Karena Ananda ternyata di rumah itu sudah Al-Qur'an dan sudah bisa nulis Al-Qur'an. Makanya cepat. Teman-teman yang lain kan belum bisa. Nah, ada kejadian yang lain juga. Itu ternyata yang nulis siapa kadang? Orang tuanya. Iya. Nah, orang tua seperti ini itu sebetulnya mohon maaf itu salah Ustaz. Kalau bisa anak itu disuruh untuk mandiri dulu lah. Jangan istilahnya kalau sekarang itu diarahkan dulu. Jangan kok langsung contohnya seperti ini dituliskan. Jadi apa ya? Tugas orang tua ketika ada seperti itu tuh bukan bukan membantu tetapi membimbing. Membimbing, bukan membantu. Bukan membantu. Bukan. Kalau membantu selesai. Jilid 1 sampai jilid 6 selesai Ustaz. Selesai hanya satu hari. Kalau membantu berarti yang belajar orang tuanya. Iya. Bukan anaknya. Anaknya dapat apa-apa dong. Nah, itu. Nah, berbicara program tahfidz Ustaz. Program tahfidz kita di SD Muhammadiyah ini kan sudah lama sebetulnya. Alhamdulillah dari tahun ke tahun ini ada peningkatan Ustaz. Alhamdulillah tahun lalu insya Allah kita itu sudah ada lulusan kita Ustaz. 1 anak perempuan itu. Alhamdulillah sudah menyelesaikan 11 juz Ustaz. Alhamdulillah. Nah, 6 tahun Ustaz. 6 tahun itu sudah hafal 11 juz. Tapi ketika kemarin waktu tasmi Ustaz, ketika kelas 6 nanti kan ditasmi semua Ustaz hafalannya. Itu baru tasmi di 5 juz Ustaz, karena memang waktunya terbatas. Untuk ujian tasminya kelas 6 itu biasanya hanya kita beri waktu 7 hari. Nah itu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mendengarkan dan lihat podcast ini, jadi jangan ragu untuk belajar dan terus murojaah. Ya, terus murojaah. Kemudian juga jangan salah pilih lah untuk sekolah. Ya, penting Ustaz. Jadi sekolah itu harus dicari yang ada yang mengarahkan gitu ya. Yang benar-benar menuntun anaknya menjadi seperti apa. Iya, betul harus itu. Jalannya harus jelas. Jelas. Dan itu nanti kan harus berkesinambungan Ustaz. Harusnya memang pendidikan anak hari ini kan harus kita tata dari awal, dari TK. Iya benar. TK-nya nanti di mana? Iya. TK umum kah atau TK swasta yang islami kah atau apa? Itu kan harus kita mulai dari situ Ustaz. Iya. Sama jadi keinget Ustaz. Jadi orang tua itu kadang perlu jadi ketika anaknya hendak memasuki masa pendidikan gitu untuk dipikirkan bukan hanya 1-2 tahun. Tidak, itu itu yang perlu kadang orang tua itu lupa ketika anaknya mungkin masih beranjak di TK misalnya masih memikirkan nanti SD-nya ke sini. Nah, setelah itu belum. Kemana nanti? Iya, kemana? Nah, itu kan yang sulit dari ini. Kadang SD kelas 6 baru kepikiran. Banyak yang terjadi seperti itu. Nah, itu kan harus diprogram dari awal. Nah, kalau bisa Ustaz dengan SDM kita seperti ini, memang kita dari awal itu sudah menggabungkan antara pengetahuan umum dan yang Islami tadi Ustaz. Agama itu harus seimbang. Untuk apa? Untuk nanti bekal anak-anak ketika jenjang selanjutnya di SMP misalnya. Jadi anak-anak SD Muhammadiyah itu masuk di SMP ya. Oke, siap. Masuk di pesantren juga malah lebih siap. Sudah ada basicnya. Dan banyak anak-anak kita yang alumni itu ternyata diterima di sana itu dengan beasiswa tahfidz Ustaz. Jadi tidak istilahnya ada yang tidak bayar, kemudian ada yang disubsidi bahkan karena sudah punya hafalan dari sini. Iya, kalau saya melihat dari programnya saja, program di SD Muhammadiyah itu kalau kita komparasikan dengan pesantren sebenarnya mirip-mirip saja. Mirip-mirip. Jadi saya kalau melihat program yang ada di SD mulai dari pagi misalkan sholat duha. Kemudian zikirnya juga sudah mulai diajari saja. Sudah diajari zikirnya dari habis sholat sampai nanti selesai, adabnya ketika di masjid, keluar masjid seperti apa. Lah itu kan
apa ya, kalau zaman-zaman dulu itu mungkin kita mengetahui itu ya di pesantren. Iya. Jadi ketika saya masuk ke sini saat melihat apa program yang seperti itu, saya rasa oh kalau seperti ini ya mungkin anak-anak itu nanti ketika lulus selesai dari sini sudah terpola. Sudah Sehingga terpola. nanti ketika mungkin sekolah jenjang lanjutnya itu di pesantren, maka mereka nggak kaget. Oh dulu saya pernah kok di SD Muhammad Iya, Dialog nggak kaget seperti lagi. ini. Bahkan pesantren-pesantren yang lain itu berterima kasih Ustaz. Terima kasih. Iya, kayak di kemudian di itu banyak yang terima kasih ya. Terima kasihnya seperti apa? Karena untuk membentuk alumni SD Muhammadiyah itu lebih mudah Ustaz. Lebih mudah daripada anak-anak yang lain. Jadi kayak kalau istilahnya itu nggak dari awal gitu. Enggak dari Jadi awal. tinggal dipoles. Tinggal dipoles saja. Nah, berhubung Ustaz Arif tadi menyinggung SD Muhammadiyah ini seperti pesantren, saya jadi ingat ada salah satu tokoh ketika tokoh Muhammadiyah lah, ketika ke SD Muhammadiyah itu sampai bilang gini Ustaz, saking lengkapnya SD kita Ustaz. SD Muhammadiyah itu SD tapi rasa MI Ustaz. MI. Bagaimana enggak rasa MI? Semuanya ada, bahkan MI itu kalah dengan kita. Maksudnya kalah dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Pembiasaan juga. Pembiasaan, kemudian tadi itu programnya itu sudah tertata dengan rapi. Tahfidz ada, tahsin ada, umum juga ada, bisa lah. Akhirat dapat, dunia dapat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilengkap. Jadi Lengkap. saya jadi jangan apa ya, heran rasanya kita kalau nggak yakin menyekolahkan anaknya di sini gitu. Iya, jangan. Oh sudah selengkap itu. Iya, sudah selengkap Sudah itu. selengkap itu. Jadi seharusnya ketika melihat programnya seperti ini selengkap itu, maka saya bangga. Saya yakin menyekolahkan anak saya di sini itu benar. Gitu. Benar. Nggak salah pilih tempat gitu. Iya. Tidak kaleng-kaleng Ustaz. Tidak kaleng-kaleng. Pasti kualitasnya terjamin. Iya. Jadi iya kalau saya melihat dari awal gitu. Ketika pembiasaan anak dari pagi, gitu. Anak-anak kelas kecil sholat duha, doanya diajarkan gitu kan, baca bersama-sama, dibiasakan terus zikirnya juga Ustaz. Saya itu kaget. Jujur kaget. Lalu zaman saya dulu zikir itu Ustaz, itu belum tertata seperti sekarang. Kalau sekarang kan dari awal istighfar sampai doa nanti selesai itu udah ada rangkaian-rangkaiannya. Ada, dan itu ada bukunya. Nah iya. Dan itu yang membuat siapa? Guru SD Muhammadiyah Lamongan. Langsung. Nggak diambil dari luar. Oh enggak, itu mungkin hanya kita mensarah hadis-hadis tertentu yang sahih, hadis yang makbul lah Ustaz. Kalau di Muhammadiyah kan harus ada hadis yang makbul, yang kita pakai itu. Jadi ada hadis, kemudian kita dari Bukhari, dari Muslim, dari beberapa hadis yang lain itu kita sarah, kemudian kita pakai dan kita berdasar, kemudian kita bukukan jadi satu, kemudian itu untuk target anak-anak Ustaz. Jadi hafalannya anak kita di sini itu bukan hanya juz 1, kemudian juz 30, juz 29, tidak Ustaz. Ada hadis, kemudian ada doa, dan itu doa dan hadisnya juga doa-doa yang sudah istilahnya kita sudah saring lah Ustaz. Dan sudah ada bukunya Ustaz. Jadi terangkum di situ semua. Sudah Jadi anak-anak itu kalau belajar nggak perlu fotokopi, nyari-nyari nggak perlu. Sudah ada di situ. Sudah ada. Jadi itu panduannya lengkap Ustaz berarti ya. Dari sudah lengkap. Tata cara sholat. Tata cara sholat ada, wudhu ada, dan itu sesuai dengan HPT Ustaz. Majelis tarji langsung. Jadi nah ya makanya saya itu ketika masuk sini Ustaz, yang pas ngajar awal-awal itu, oh ternyata memang SD Muhammadiyah khususnya gitu ya. Dari dini itu udah apa ya? Diajarkan anak-anaknya itu terutama zikir. Zikir itu saya itu dulu dapat ilmu zikir seperti di pesantren. Baru di pesantren. Betul. Sekarang ketika saya masuk sini, oh saya temui sekarang di SD. Sudah. Luar biasa. Itu juga dari pesantren juga Ustaz. Itu kan dari pengalaman kita dulu. Kemudian kita ambil, oh ini doa yang sesuai putusan tarji dan sesuai yang dipakai Rasulullah lah. Tidak jauh-jauh dari situ. Makanya kita ambil dari situ. Itu juga dari pesantren Ustaz, bukan dari mana-mana. Iya, jadi apa ya istilahnya itu sebelum ke pesantren pun anak-anak itu sudah siap. Apalagi nanti ke pesantren. Apalagi nanti ke pesantren tambah kenceng gitu ya. Iya, lulus dari pesantren jadi dokter Ustaz. Jadi dosen misalnya, kemudian jadi di pemerintahan, jadi DPR misalnya Ustaz. Sudah ada basicnya Ustaz. Nah, gambaran saya itu Ustaz, kalau di SD Muhammadiyah dan sekolah-sekolah yang berbasis pesantren seperti ini, itu
ini keinginan dari hati saya Ustaz. Bagaimana menciptakan kondisi anak-anak itu anak-anak yang Qur'ani Ustaz. Kita persiapkan untuk katanya Pak Prabowo kemarin 2045 emas. Oh, Indonesia emas. Indonesia emas. Nah itu kita persiapan dari situ Ustaz. Bagaimana anak-anak itu nanti bisa menjadi polisi, tapi polisi yang hafalannya bagus. Oh iya. Menjadi dokter tapi yang paham dengan ilmu kedokteran yang Islami seperti apa. Kemudian sholatnya dijaga, kemudian hafalannya banyak. Nah, itu kan nanti komparasinya Ustadz. Indonesia terutamanya Lamongan nanti kita tidak menunggu 20 tahun lagi lah. 15 bahkan 10 tahun lagi itu akan terbentuk anak-anak yang membawa perubahan Ustadz. Dan Indonesia emas itu bukan sesuatu hal yang mustahil lagi. Bukan hanya hayalan gitu. Bukan hanya hayalan. Iya, kalau menyinggung dari Indonesia emas 2045 itu kan kalau kita tarik lagi itu kan yang hadir di generasi itu deh anak-anak kita sekarang. Iya, anak-anak SD kita sekarang itu ya. Iya. Yang masa-masa usia-usia emas yang yang akan memperjuangkan Indonesia ke depan gitu. Makanya saya jadi mikir oh iya berarti memang kita sebagai di SD Muhammadiyah ini dalam langkah yang tepat. Langkah yang tepat untuk membentuk karakter anak-anak didik itu sehingga nanti perkembangannya bisa dibentuk karakter dari awal sehingga nanti 2045 itu bukan hanya sebagai omong-omong biasa, bukan omong-omong ya, bukan omong-omong dan bukan khayal. Jadi bukan 2045 bukan hanya joget-joget saja. Bukan lagi. Tapi benar-benar bisa terwujud karena memang didikan dari awal itu ditempa dengan benar dan dengan baik. Oke, baik seperti itu Ustaz. Nah, kita sudah bincang-bincang banyak hari ini Ustaz. Lama sudah. Lama sudah. 1 jam Ustaz. 1 jam lebih ini. Nah, itu yang di belakang udah bosan itu. Sudah nunggunya udah lama nggak selesai. Iya. Kita cukupkan Ustaz dan kita tarik kesimpulan Ustaz bahwa belajar Al-Qur'an itu harus dimulai dari dini Ustaz. Dan dengan Quran itu insya Allah banyak kemuliaan-kemuliaan. Bahkan di zaman Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik manusia Ustaz. Di situ kenapa kok tidak pakai kata-kata yang lain? Khairu pakai kata khair. Itu kan sebaik-baik umat. Kebaikan. Iya, jadi itu sudah levelnya sudah tinggi. Nah, kalau mau menjadi orang seperti itu, orang-orang yang baik dan terbaik menurut agama, menurut Rasulullah dan menurut Allah Subhanahu wa taala, harus menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an. Diinteraksi dengan Al-Qur'an diperbanyak. Diperbanyak, apalagi di bulan Ramadan ini. Iya, apalagi sekarang Ramadan gitu. Dan dengan SD Muhammadiyah dengan program Ramadannya gitu kan saya. Iya. Yang padat dan semuanya itu dengan tujuan memperkenalkan anak untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an. Sehingga kan Al-Qur'an itu kan sebagai pedoman dan juga pengarah kehidupan. Iya. Jadi dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an, maka hidup kita akan tertata, akhlak kita juga akan tertata. Iya. Baik, itu closing dari kita. Iya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di podcast Berlian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.